Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memasuki pertemuan ke-13. Materi yang akan dibahas adalah mengenai data storage and operation. Oke, ini adalah gambarnya ya. Jadi data storage and operation ini mencakup desain, implementasi, dan data yang disimpan untuk lingkungan basis data melalui capture atau memperoleh data ya. Terus kemudian backup, pencadangan dan pembersihan data atau cleansing data, serta memaksimalkan nilai data sepanjang siklus hidup data, mulai dari akuisisi hingga pelepasan data. Jadi data storage and operation ini meliputi 2 sub kegiatan, yaitu database support, berfokus pada aktivitas yang berhubungan dengan siklus hidup data, mulai dari implementasi awal lingkungan basis data, perolehan data, pencadangan data, dan pembersihan data, serta memastikan basis data ini berjalan dengan baik. Nah, proses monitoring dan penyetelan atau tuning sangat penting untuk di bagian database support. Yang kedua, sub kegiatan yang kedua adalah database teknologi support. Jadi ini mendefinisikan persyaratan teknis, kebutuhan organisasi, mendefinisikan arsitektur teknis, menginstal dan mengelola teknologi, dan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan teknologi. Nah, siapakah yang berperan terhadap dua bidang ini? Dia adalah database administrator. Dia akan memainkan peran kedua aspek tersebut ya, baik mengenai penyimpanan data maupun bagian operasi. Jadi peran database administrator ini menjalankan peran profesional data, mengadopsi praktek administrasi basis data yang mature atau matang gitu ya, dari semua praktek manajemen data. Jadi database administrator ini memainkan peran yang sangat dominan dalam operasi data dan keamanan data. Nah, perusahaan mengandalkan sistem informasi untuk penyimpanan data dan aktivitas operasi. Untuk mengandalkan data ya, jika suatu sistem tidak tersedia, maka operasi perusahaan ini akan terganggu atau terhenti. Infrastruktur penyimpanan data yang andal untuk operasi IT ini meminimalkan risiko gangguan. Tujuan data storage and operation ini meliputi pengelolaan ketersediaan data di seluruh siklus hidup data, memastikan integritas aset data, mengelola kinerja transaksi data. Data storage and operation ini mewakili sisi yang sangat teknis dari manajemen data. DBA dan orang lain yang terlibat dalam pekerjaan ini dapat melakukan pekerjaannya dengan lebih baik dan membantu pekerjaan manajemen data secara keseluruhan jika mengikuti prinsip seperti di bawah ini. Ya, nanti. Prinsip-prinsipnya adalah mengidentifikasi dan bertindak berdasarkan peluang otomatisasi atau mengidentify and act on automatization opportunity. Jadi ini adalah mengoptimatisasi proses pengembangan data, mengembangkan alat, dan mempersingkat setiap proses siklus pengembangan, mengurangi kesalahan pengerjaan ulang, dan meminimalisir dampak pada tim pengembangan. Jadi bekerja sama dengan pemodelan data dan arsitektur data. Yang kedua adalah build with reuse in mind. Jadi develop dan promote penggunaan objek data yang diabstrasikan untuk dapat digunakan kembali dan digabungkan ke dalam skema database atau disebut juga object relational impedance mismatch. Mekanismenya antara lain trigger, ya kan, tampilan data, function, dan store prosedur, application data object, dan data access layer, XML, kemudian ada XSLT, ADO.NET, dan web service. Jadi DBA ini harus dapat menilai mana nih pendekatan yang terbaik untuk melakukan virtualisasi data. Tujuan akhirnya adalah membuat penggunaan database ini secepat dan semudah mungkin gitu ya.
Yang ketiga adalah understand and appropriately apply best practice. Jadi DBA harus menerapkan standar basis data dan praktek terbaik, namun fleksibel jika memiliki alasan yang dapat diterima. Standar basis data tidak boleh menjadi ancaman bagi keberhasilan suatu proyek. Yang keempat adalah connect database standard to support requirement. Misalnya di setiap pengembangan database itu kan ada SLA-nya ya, atau perjanjian tingkat layanan, service level agreement kayak gitu ya, mencerminkan metode yang direkomendasikan DBA dan diterima oleh pengembang untuk memastikan integritas data dan keamanan data. Jadi SLA ini mencerminkan pengalihan tanggung jawab DBA ke tim pengembang jika tim pengembang akan mengkodekan prosedur pembaruan basis data atau mengakses data lapisan data. Yang selanjutnya adalah set expectation for the DBA role in project work. Memastikan metodologi project mencakup orientasi DBA dalam mendefinisikan fase-fase project di seluruh SDLC. DBA ini memahami kebutuhan project dan requirement dukungan di fase awal. Ini akan meningkatkan komunikasi dengan mengklarifikasi harapan tim project kelompok data, memiliki dedikasi dan sekunder DBA selama fase analisis dan desain untuk memperjelas tugas standar pekerjaan DBA dan waktu pengerjaan. Tim juga harus mengklarifikasi dukungan setelah penerapan proyek. Selanjutnya adalah persyaratan basis data. Terminologi database ini kan bersifat spesifik dan teknis. Dalam bekerja sebagai DBA atau bekerja dengan DBA yang lain, kita penting untuk memahami spesifikasi bahasa teknis di bawah ini. Jadi ada database. Database adalah kumpulan data yang disimpan terlepas dari struktur atau kontennya. Beberapa database besar ini akan merujuk ke instance dan skema. Nah, instance adalah eksekusi perangkat lunak database yang mengontrol akses ke area penyimpanan tertentu. Jadi, sebuah organisasi biasanya akan memiliki beberapa instance yang dieksekusi secara bersamaan menggunakan area penyimpanan yang berbeda. Setiap instan independen dari semua instan lainnya. Terus kemudian ada skema. Ini adalah sebuah subset dari objek database yang terkandung dalam database atau sebuah instan. Jadi skema ini digunakan untuk mengatur objek menjadi bagian yang lebih mudah diatur. Biasanya skema ini memiliki pemilik dan daftar khusus untuk mengakses isi skema. Penggunaan umum dari skema adalah untuk mengisolasi objek yang mengandung data sensitif dari basis pengguna umum. Untuk mengisolasi tampilan, jadi hanya bisa baca dari tabel di database relasional. Skema juga dapat digunakan untuk merujuk ke kumpulan struktur database dengan sesuatu yang sama. Node atau komputer individual yang menampung pemrosesan data menjadi bagian dari database terdistribusi. Kemudian ada abstraksi basis data, berarti antarmuka aplikasi umum atau API Application Interface digunakan untuk memanggil fungsi basis data sehingga aplikasi dapat terhubung ke beberapa database yang berbeda tanpa programmer harus mengetahui semua panggilan fungsi untuk semua database. Biasanya menggunakan ODBC atau Open Database Connectivity. Ini adalah contoh API yang memungkinkan abstraksi basis data. Keuntungannya adalah portabilitas, kekurangannya ketidakmampuan menggunakan fungsi database tertentu. Kemudian ada data life cycle management. Jadi DBA memelihara dan memastikan keakuratan data dan konsistensi data di seluruh hidup data, dan jadi di seluruh hidup data life cycle management melalui desain, implementasi, dan penggunaan sistem untuk penyimpanan, pemrosesan, atau pengambilan data. Jadi DBA mendefinisikan perubahan yang tepat untuk dibuat ke basis data, mengimplementasikan perubahan, dan mengontrol perubahan. Manajemen siklus hidup data mencakup penerapan kebijakan dan prosedur untuk akuisisi, migrasi, retensi, kadaluarsa, dan disposisi data.
DBA harus menggunakan proses yang terkendali, terdokumentasi, dan dapat diaudit untuk memindahkan perubahan basis data aplikasi ke Quality Assurance or Certification dan Production Environment. Jadi DBA ini menyetujui kalau ada permintaan layanan atau permintaan perubahan basis data. DBA harus dapat membalikan perubahan jika terjadi suatu masalah di dalam database. Terus kemudian ada administrator. Peran database administrator ini memainkan peran dominan dalam penyimpanan dan operasi data dan peran penting untuk keamanan data, pemodelan data, dan desain basis data. DBA menyediakan dukungan untuk pengembangan, pengujian, quality assurance, dan penggunaan khusus lingkungan basis data. DBA tidak secara eksklusif melakukan semua aktivitas penyimpanan dan operasi data. Penjaga data, arsitektur data, administrator jaringan, analisis data, dan analisis keamanan berpartisipasi dalam perencanaan kinerja, retensi, dan pemulihan. Nah, tim ini juga berpartisipasi dalam memperoleh dan memproses data dari sumber eksternal. Banyak database administrator berspesialisasi sebagai DBA produksi, DBA aplikasi, prosedural, dan pengembangan. Beberapa organisasi juga memiliki NSA atau Network Storage Administrator yang memiliki spesialisasi untuk mendukung sistem penyimpanan data secara terpisah dari aplikasi atau sumber penyimpanan data. DBA berproduksi dapat menjadi bagian dari infrastruktur produksi atau kelompok pendukung operasi aplikasi. Aplikasi pengembangan dan DBA prosedural ini akan diintegrasikan ke dalam operasi pengembangan aplikasi. Nah, NSA biasanya terhubung ke organisasi infrastruktur. Kemudian selanjutnya adalah production DBA. Production DBA ini bertanggung jawab untuk melakukan manajemen operasi data, termasuk memastikan kinerja dan keandalan database melalui performance tuning, monitoring, error reporting, dan aktivitas lainnya. Menerapkan mekanisme backup dan restore ya pemulihan untuk memastikan data dapat dipulihkan jika terjadi kehilangan. Kemudian menerapkan mekanisme clustering dan failover database jika continual data availability data is a requirement. Jadi metode clustering sangat baik untuk menjamin ketersediaan layanan yang tinggi atau high availability dan penanganan kesalahan sistem atau failure. Jika ada salah satu server yang mengalami gangguan atau terjadi failure, maka sistem tidak akan langsung terganggu karena server lain akan tetap berfungsi dan menggantikan kerja si server utama. Terus kemudian tanggung jawab yang lainnya adalah melaksanakan kegiatan pemeliharaan database seperti menerapkan mekanisme untuk pengarsipan data. Sebagai bagian dari pengelolaan operasi data, proses production DBA ini membuat lingkungan database produksi termasuk turunan dari DBMS pada server pendukung dengan ukuran dan kapasitas yang memadai. Mekanisme dan proses implementasi perubahan database yang terkontrol di lingkungan produksi. Mekanisme untuk memastikan availability atau ketersediaan, kemudian integrity, dan pemulihan data dalam menanggapi semua keadaan yang dapat mengakibatkan hilangnya atau rusaknya data. Mekanisme untuk mendeteksi dan melaporkan setiap kesalahan yang terjadi pada database, DBMS, atau data server. Ketersediaan, pemulihan, dan kinerja basis data sesuai dengan perjanjian tingkat layanan atau SLA-nya. Mekanisme dan proses untuk memantau kinerja database karena beban kerja dan volume data yang bervariasi. Terus kemudian yang kedua adalah application database administrator. Application DBA ini bertanggung jawab atas satu atau lebih database di semua lingkungan baik pengembangan, pengujian, quality assurance, dan produksi.
Application DBA ini melapor ke unit organisasi yang bertanggung jawab untuk pengembangan dan pemeliharaan aplikasi yang didukung oleh database. Application DBA dipandang sebagai anggota tim dukungan aplikasi yang berfokus pada database tertentu, memberikan layanan yang lebih baik kepada pengembang aplikasi. Application DBA dapat dengan mudah terisolasi dan melupakan kebutuhan data organisasi secara keseluruhan dan praktek DBA. Application DBA ini berkolaborasi dengan analis data, pemodel, dan arsitektur. Kemudian ada procedural and development DBA. Jadi DBA prosedural ini memimpin tinjauan dan administrasi objek database prosedural. DBA prosedural mengkhususkan diri dalam pengembangan dan mensupport prosedural logic control yang dijalankan oleh DBMS seperti store prosedur, kemudian ada trigger, dan user defined function atau UDF gitu ya. DBA prosedural ini memastikan prosedural logik terencana diimplementasikan, diuji, dan dibagikan, digunakan kembali. Kemudian pengembangan DBA fokus pada aktivitas desain data termasuk membuat dan mengelola penggunaan database. Selanjutnya adalah NSA. NSA atau Network Storage Administration ini berfokus pada perangkat keras dan perangkat lunak yang mensupport data storage array. Multiple Network Storage Array sistem ini memiliki kebutuhan dan persyaratan pemantauan yang berbeda dari sistem basis data sederhana. Nah, selanjutnya adalah database arsitektur tipe atau tipe arsitektur database ya. Jadi sebuah database ini dapat diklasifikasikan sebagai database terpusat atau database terdistribusi. Jadi kalau sistem terpusat ini mengelola suatu basis data, sedangkan sistem terdistribusi mengelola banyak basis data pada banyak sistem. Komponen sistem terdistribusi dapat diklasifikasikan berdasarkan komponen otonomi sistem yaitu federate atau federasi atau non-federate atau non-otonom. Nah, basis data terpusat memiliki semua data dalam satu sistem di satu tempat. Untuk restricted data, sentralisasi bisa menjadi ideal, tetapi untuk data yang perlu tersedia secara luas, database terpusat memiliki resiko. Misal, jika sistem terpusat tidak tersedia, maka tidak ada alternatif lain untuk mengakses data. Kemudian ada database terdistribusi. Jadi kalau database terdistribusi ini memungkinkan akses cepat ke data melalui sejumlah besar node. Teknologi database terdistribusi didasarkan pada penggunaan perangkat keras server. Database terdistribusi dirancang untuk meningkatkan skala dari server tunggal ke ribuan mesin yang menawarkan komputasi dan penyimpanan lokal. Perangkat lunak manajemen base data dirancang untuk mereplikasi data di antara server sehingga memberikan layanan yang sangat tersedia yaitu klaster komputer. DBMS dirancang untuk mendeteksi dan menangani kesalahan. Beberapa database terdistribusi menerapkan paradigma komputasi bernama MapReduce untuk lebih meningkatkan kinerja. MapReduce ini permintaan data dibagi menjadi fragmen-fragmen kecil yang masing-masing dapat dieksekusi atau dieksekusi ulang pada setiap node di cluster. Data ditempatkan bersama di node komputasi, bandwidth aggregate yang sangat tinggi di seluruh cluster. Sistem file dan aplikasi dirancang untuk menangani kesalahan node yang secara otomatis. Kemudian ada federate database. Federate database ini menyediakan data tanpa persistensi tambahan atau duplikasi data sumber. Federate database memetakan beberapa sistem database secara otonom ke satu database federasi. Federate database terkadang terpisah secara geografis, saling berhubungan melalui
jaringan komputer. Nah, federated database tetap otonom, namun pembagian data dilakukan secara parsial dan terkontrol. Federated database menyediakan alternatif untuk menggabungkan database yang berbeda. Tidak ada integrasi data di dalam basis data, interoperabilitas data, mengelola tampilan gabungan database sebagai satu objek besar. Sebaliknya, sistem database non-federated ini merupakan integrasi komponen DBMS yang tidak otonom, dikendalikan, dikelola, dan diatur oleh DBMS terpusat. Basis data federasi paling baik ini untuk proyek integrasi heterogen dan terdistribusi seperti integrasi informasi, virtualisasi data, kecocokan skema, dan manajemen data master. Arsitektur federasi berbeda berdasarkan tingkat integrasi dengan sistem basis data, komponen sistem basis data, dan tingkat layanan yang ditawarkan oleh federasi. Kemudian ada blockchain database. Blockchain database ini digunakan untuk mengelola, biasanya digunakan untuk mengelola transaksi keuangan, karena biasanya lebih aman. Kemudian ada manajemen kontrak atau pertukaran informasi kesehatan. Karena ini data-data kesehatan kan sangat krusial ya, jadi sehingga perlu tingkat keamanan yang sangat tinggi, makanya digunakannya adalah blockchain database. Nah, blockchain database itu terdiri dari dua jenis, yaitu individual record dan block. Jadi setiap transaksi ini memiliki record. Basis data membuat rantai kelompok transaksi atau blok yang terikat waktu dan berisi informasi dari previous block in the chain. Jadi algoritma yang digunakan adalah menggunakan algoritma hash. Digunakan untuk membuat informasi mengenai transaksi yang disimpan sementara di dalam end of the chain. Jadi setiap blok baru dibuat, host blok lama tidak boleh berubah, yang berarti bahwa tidak ada transaksi yang didapat di dalam blok itu yang dapat berubah. Jadi setiap perubahan pada transaksi atau blok, misalkan terjadi gangguan, akan terlihat ketika nilai hash tidak lagi cocok, ya. Kemudian virtualization atau cloud perform. Virtualisasi atau disebut juga komputasi awan, ini menyediakan komputasi, perangkat lunak, akses data, dan layanan penyimpanan yang tidak memerlukan pengetahuan pengguna akhir tentang di mana lokasi fisik berada, bagaimana konfigurasi sistem. Jadi end user tidak perlu mengetahui mengenai hal tersebut. Jadi end user tidak perlu memahami perangkat komponen atau infrastruktur yang diperlukan untuk menyediakan layanan. Nah, cloud computing ini adalah adopsi virtualisasi, arsitektur berorientasi layanan, dan utilitas komputasi. Berikut ini adalah beberapa metode untuk mengimplementasikan database di cloud. Jadi ada virtual machine image. Jadi adalah platform cloud yang memungkinkan pengguna untuk membeli virtual machine instance pada waktu terbatas. Dimungkinkan untuk menjalankan database pada mesin virtual ini, pengguna dapat mengunggah machine image dengan database yang diinstal di dalamnya atau menggunakan ready-made machine image yang sudah menyertakan instalasi database yang dioptimalkan. Kemudian ada database as a service. Ini adalah beberapa platform cloud yang menawarkan opsi untuk menggunakan database as a service tanpa secara fisik meluncurkan virtual machine instan untuk database. Dalam konfigurasi ini, pemilik aplikasi tidak perlu menginstal dan memelihara database. Sebaliknya, penyedia layanan database bertanggung jawab untuk menginstal dan memelihara database, dan pemilik aplikasi membayar sesuai dengan penggunaan dari servis yang sudah disediakan. Kemudian ada manage database hosting on the cloud. Jadi database tidak ditawarkan sebagai layanan. Sebagai gantinya, penyedia cloud menghosting database dan mengelola atas nama pemilik aplikasi. Jadi DBA berkoordinasi dengan administrator jaringan dan sistem,
menetapkan pendekatan proyek yang terintegrasi secara otomatis untuk memasukkan standarisasi, konsolidasi, virtualisasi, dan otomatisasi fungsi pencadangan dan pemulihan data serta fungsi-fungsi keamanan. Kemudian selanjutnya adalah standardization atau consolidation. Jadi konsolidasi mengurangi jumlah lokasi penyimpanan data yang dimiliki organisasi, termasuk jumlah penyimpanan data dan proses di dalam pusat data. Berdasarkan kebijakan tata kelola data, arsitek data, dan DBA dapat mengembangkan prosedur standar yang mencakup identifikasi data, durasi penyimpanan data, prosedur enkripsi data, dan kebijakan replikasi data. Dan selanjutnya adalah server virtualization. Ini adalah teknologi virtualisasi yang memungkinkan device atau peralatan ya seperti server dari beberapa pusat data diganti atau digabungkan. Jadi virtualisasi menurunkan biaya modal dan operasional serta mengurangi konsumsi energi. Teknologi visualisasi juga digunakan untuk membuat desktop virtual yang kemudian dapat di-host di pusat data dan disewakan secara berlangganan. Gartner ini memandang virtualisasi sebagai katalis untuk modernisasi. Virtualisasi memberikan operasi penyimpanan data yang jauh lebih fleksibel dalam menyediakan penyimpanan di lingkungan lokal atau cloud. Selanjutnya adalah automatization. Otomatisasi data melibatkan tugas otomatisasi seperti penyediaan konfigurasi, patching, manajemen rilis, dan kepatuhan. Nah, security, keamanan data pada sistem virtual perlu diintegrasikan dengan keamanan data yang ada pada infrastruktur fisik.